Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat seperti biasa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah pada hari ini, maka marilah kita buka pelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anandaku sholih dan sholihah. Pada minggu lalu kita pernah pelajari tentang percakapan seputaran ghurfatul julus wal mudzakarah, ya. Nah, pada minggu lalu itu kita pernah pelajari percakapan, bacaan tentang ruang tamu dan ruang belajar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu ke al-qiraatu, ya. Nah, al-qiraatu ini adalah bacaan. Nah, bagi Anda yang sudah punya buku bisa dilihat halaman 8. Ustaz sudah kasih keterangan. Bisa dilihat di halaman 8. Ustaz ulangi. Pelajaran kita hari ini yaitu al-qiraatu. Al-qiraatu artinya adalah bacaan. Nah, dari kosakata yang pernah kita hafalkan tentang ghurfatul julus wal mudzakarah tersebut, sekarang kita akan mempraktikannya ke dalam sebuah bacaan yang tertulis dalam bahasa Arab. Nah, ya, ingat tadi saya bilang di halaman 8. Ustaz bacakan ya. Ghurfatul julus wa ghurfatul mudzakarah. Hadza baiti. Fi baiti ghurfatul julus wa ghurfatul mudzakarah wa ghurfatun naum wal matbakh wal hammam. Ya, lanjut. Ad-duyufu yadkhuluna ila ghurfatil julus fiha kursiyun min dodatun mafrosun mazhariyatun bisatun wa suratun. Tilka suratul usrati. Hadza abi wa hadhihi ummi wa dzalika ana wa tilka ukhti. Yang di bawahnya baris baru bijani bi ghurfatin naum ghurfatul mudzakarah. Udzakurud durusa kulla yaum fi ghurfatil mudzakarah. Fiha kutubun kurrasatun majallatun qamusun. Uhibbul mudzakarah fi ghurfatil mudzakarah. Ad'ul kutuba wal qurrasati wal majallati wal qamusa fir rabbi. Ya. Itu bacaan yang ada di buku cetak kalian di halaman 8. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menghafalkan kembali mufrodat atau membaca kembali mufrodat yang ada di bacaan tadi yang Ustaz bacakan, ya. Ustaz bacakan hammamun, kamar mandi. Dakhala yadkhulu, masuk. Suratun, gambar atau foto. Dzakara yudzakiru, belajar. Rabbun, buku atau rak buku. Rabbun, rak buku. Duyufun, duyufu, tamu. Kursiyun, kursi. Suratul usrati, foto keluargaku. Darsun, durusu, pelajaran. Wado'a yado'u, meletakkan. Nah, mufradat ini apabila kita sudah bisa menghafalnya, maka kita bisa menerjemahkan bacaan yang pernah kita baca sama-sama, yang pernah kita baca tadi. Ada Ustaz bacakan yang tadi yang di halaman 8 itu, ya. Makanya penting kita harus mengingat dan menghafalkan kosakata ketika kita mau mempelajari sebuah bahasa.
Sering Ustaz sampaikan bahwasanya pondasi orang belajar berbahasa itu adalah memperbanyak kosakata. Nah, selanjutnya adalah yang akan kita pelajari yaitu tentang at-tarakib. Biasanya di dalam bahasa Arab itu disebut at-tarakib atau susunan kata. Nah, di dalam berbahasa tentunya memiliki susunan kata ketika kita menggunakan bahasa tersebut. Bukan hanya bahasa Arab, akan tetapi semua bahasa pasti memiliki susunan kata atau rangkaian kata yang harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tidak salah ucap atau salah berbicara ketika mengungkapkan suatu bahasa yang kita inginkan. Nah, di dalam bahasa Arab susunan kata itu disebut dengan at-tarakib atau penyusunan. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah ismul isyarah plus al-ismu. Isim isyarah dan isim. Nah, jadi isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Sedangkan isim adalah kata. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata itu disebut dengan isim. Begitu juga sebaliknya, kata tunjuk itu disebut dengan isim isyarah. Baik, nomor 1. Ismul isyarah atau isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Jadi hadza dan hadhihi artinya sama. Coba dilihat, hadza dan hadhihi artinya sama ya. Artinya adalah ini, namun perbedaannya adalah hadza bentuknya muzakkar, hadhihi bentuknya muannas. Muzakkar dan muannas ini biasanya bagian daripada jenis isim isyarah. Muzakkar itu adalah jenis laki-laki, sedangkan muannas adalah jenis perempuan yang ada pada isim isyarah atau jenis pada isim isyarah itu sendiri. Yang kedua, isim isyarah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2. Nah, tadi Ustaz sudah bilang, Ustaz sudah sampaikan bahwasanya isim isyarah itu ada 2 jenisnya, yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar jenis laki-laki dan muannas jenis perempuan. Yang ketiga, isim isyarah muzakkar digunakan untuk menunjukkan orang laki-laki atau benda yang tidak diakhiri ta marbuto, seperti hadza dan dzalika. Kemudian yang keempat, isim isyarah muannas digunakan untuk menunjukkan orang perempuan atau benda yang diakhiri ta marbutoh, seperti hadhihi dan tilka. Ya. Nah, nomor 5, hadza dan hadhihi tadi saya sudah sampaikan, artinya ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jaraknya dekat. Kemudian dzalika dan tilka artinya sama, yaitu itu, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jaraknya jauh. Ya, Ustaz sampaikan kembali, perbedaan antara mudzakkar dan muannas adalah terletak pada huruf ta marbutoh. Mudzakkar tidak menggunakan huruf ta marbutoh, sedangkan muannas menggunakan ta marbutoh. Bagaimana kita bisa membedakannya? Cara membedakannya adalah di setiap nama benda atau nama orang atau nama negara yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh, itulah dia muzakkar. Ya, contoh misalkan, contohnya adalah rokpun. Nah, dia tidak pakai ta marbutoh, berarti dia muzakkar. Nah, kalau dia muannas, contohnya adalah madrasatun. Nah, dia muannas karena ada pakai ta marbutoh di akhir. Jadi huruf-huruf yang akhirnya tan, tin, tun, tin, tan, tun, nah itulah yang disebut dengan ta marbutoh. Ya, dzalika dan tilka. Nomor 6, dzalika dan tilka memiliki arti yang sama juga, yaitu itu, tapi digunakan untuk menunjukkan jarak yang jauh. Contoh, bentuk jenis muzakkarnya, hadza kitabun atau hadza qalamun. Kemudian dzalika kitabun atau dzalika qalamun. Kemudian bentuk muannasnya hadhihi kurrasatun atau hadhihi madrasatun. Kedua, tilka kurrasatun atau tilka madrasatun. Kenapa
Hadhihi kurrasatun, hadhihi menggunakan kurrasatun karena hadhihi ini adalah bentuknya muannas, maka kita cari benda yang menunjukkan dia muannas atau ada kata-kata tun di akhirnya. Begitu juga dengan muzakkar, hadza kitabun. Mengapa kitabun itu menggunakan hadza? Karena kitabun itu adalah jenisnya muzakkar atau laki-laki, maka harus menggunakan kata-kata hadza. Ya. Nah, jadi itulah susunan kata atau at-tarakib yang kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Insya Allah semoga dipahami semua. Ya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.